Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk kembali bertemu dan berjumpa bersama dalam kajian ilmiah, kajian ilmu, dalam rangka untuk saling nasihat menasihati di atas dasar kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas dasar kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya kita patut untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mulia ini dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, mempergunakan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam merupakan agama yang mulia, agama yang diridhoi oleh Allah, agama terakhir sebagai penyempurna dari agama-agama yang terdahulu. Islam adalah agama yang terdahulu. Karenanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan para rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum mereka untuk mengajarkan Islam. Islam dalam arti untuk mengembalikan mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menundukkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh dan taat kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan beserta para pelakunya. Itulah Islam yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam sejak Rasul pertama, sejak Nabi pertama sampai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya agama mereka adalah agama satu, dan agama mereka adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada detailnya atau pada pelaksanaannya agama Islam dikaburkan oleh pemeluknya sendiri.
tatkala Nabi Musa alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus di tengah-tengah Bani Israel yang pada awalnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian mengganti agama Allah, agama Islam ini, dengan agama yang didukung oleh hawa nafsu mereka. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, tatkala beliau bersama kaumnya sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mendakwakan tauhid di tengah-tengah mereka, pun begitu setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patutlah kiranya bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyempurnakan agamanya, diturunkan agama Islam yang sempurna kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan atas beliau Al-Qur'an sebagai kitab yang terakhir, juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Karenanya sungguh Islam adalah agama yang mulia. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain agama Islam, atau barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah hal itu diterima olehnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merugi pada akhirnya. Karenanya para jamaah, kemuliaan Islam ini merupakan satu minnah, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga. Kemurnian Islam juga merupakan satu minnah dan satu nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui kemaslahatan hambanya. Patut kita jaga untuk kita jalankan, kita taati, dan kita realisasikan bersama dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka jika kita mencari kemuliaan dari agama selain agama Islam, maka kemuliaan yang kita cari tersebut akan berbalik kepada kehinaan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Wa mahma btaghaina al-izzata bighairihi adzallana Allah. Seandainya saja kita mencari kemuliaan dari selain agama Islam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah, pernyataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mulia, dan sejatinya pemeluknya harus mencari kemuliaan tersebut dari agama mereka, dari agama Islam itu sendiri. Maka dengan demikian, jika kaum muslimin berpegang teguh terhadap ajaran Islam ini, niscaya mereka akan menjadi umat yang mulia. Jadi kemuliaan Islam ini adalah jika ajaran Islam ini benar-benar dilaksanakan oleh pemeluknya, dan pemeluknya benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam ini, maka kemuliaan itulah yang akan didapatkan oleh pemeluknya seiring dengan kemuliaan agama Islam itu sendiri. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan pemeluknya dengan Islam karena mereka berpegang teguh dengan ajarannya, melaksanakan ajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi ini. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan khalifah orang-orang sebelumnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten menjalankan, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang mulia ini menjadi pemimpin, penguasa di muka bumi ini, maka efeknya umat-umat yang lain selain umat-umat Islam akan tunduk dan takluk begitu saja. Dan sebaliknya, jika kaum muslimin merasa hina, kemudian mulai meninggalkan agamanya, mulai meninggalkan ajaran agamanya, tidak lagi berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, bahkan merasa rendah dengan agama Islam yang mana dia sekarang beragama, maka kita umat Islam ini akan menjadi umat yang rendahan, umat yang hina, umat yang terbelakang, bahkan umat yang tertindas, karena kita selalu bergantung kepada umat lainnya. Inilah para jamaah muqaddimah dan sebagai renungan bagi kita, agar kita sepakati bahwa agama kita ini adalah agama yang mulia. Agama kita merupakan agama yang murni asli dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan kita ragu dalam beragama ini. Justru kita saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya akan konsistensi kita terhadap agama Islam ini, agar kita membuang jauh-jauh seluruh ajaran-ajaran yang tidak ada di dalam agama Islam ini. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan Islam sebagaimana yang kami singgung dalam pemaparan sebelumnya, bahwa Islam adalah agama yang mulia. Maka kemuliaan kita dengan agama itu, yaitu agama Islam, tidak akan bisa diraih kecuali dengan benar-benar kembali kepada ajaran agama Islam yang murni. Iltizam, berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul SAW. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan mewanti-wanti kita sejak dahulu, sebelum beliau meninggal dunia dan beliau berada di tengah-tengah para sahabatnya, agar kita tidak melakukan sesuatu hal yang menunjukkan bentuk tasyabbuh, meniru-niru umat-umat terdahulu, meniru-niru tradisi-tradisi agama terdahulu yang Islam dalam hal ini berlepas diri dari ajaran tersebut, seperti meniru kaum kufar, meniru gaya beragama orang-orang Yahudi, meniru beragama orang-orang Nasrani, Majusi, Persia dan selainnya dari agama-agama yang hal ini dibatilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Beberapa contoh ini akan kita dapati di tengah-tengah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan para sahabat agar kita berbangga dengan kemuliaan Islam dan konsisten dengan ajaran Islam, serta membuang jauh-jauh tradisi-tradisi ataupun agama-agama yang tidak ada di dalam ajaran Islam. Tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, pada awal pertama kali beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian beliau mendapati di sana penduduknya, yaitu penduduk Madinah, sedang merayakan 2 hari raya, yang mana hari raya tersebut mengadopsi dari agama-agama terdahulu, yaitu agama jahiliyah, Nairuz dan Mahrajan.
Maka tatkala Nabi SAW melihat mereka merayakan 2 hari raya ini, maka kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan 2 hari raya yang kalian sekarang ini sedang rayakan dengan 2 hari yang lebih mulia daripada itu. Dengan 2 hari ya yang lebih mulia daripada itu, yaitu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merayakan di dalamnya dan bersukacita di dalamnya. Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ini contoh di mana Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya agar mereka tidak lagi merayakan hari raya tradisi-tradisi yang dirayakan oleh umat sebelumnya, orang-orang jahiliyah, di mana mereka merayakan hari raya tersebut tentunya dalam rangka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum muslimin rahimakumullah, tatkala Nabi SAW melihat di kota Madinah orang-orang Yahudi ketika masuk pada hari Asyura, mereka kemudian berpuasa di hari tersebut. Bahkan ketika sebelumnya, yaitu sebelum disyariatkan puasa Ramadan, Nabi SAW memang terbiasa untuk berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Maka tatkala mereka melihat Nabi SAW berpuasa Asyura, maka mereka mencibir Nabi SAW, yaitu orang-orang Yahudi. Apa yang dicibir dari Nabi SAW? Bahwa mereka mencibir Asyura ini adalah syariat kami, di mana Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi mereka berpuasa Asyura, dan ini adalah hari kemenangan kami, maka kami berpuasa. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa untuk hari Asyura ini adalah kami yang berhak, ini adalah hari raya kami, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kami dari kezaliman Firaun pada hari itu dan menenggelamkan Firaun ya beserta bala tentaranya, sehingga tidak ada lagi kekafiran. Mereka seakan-akan apa? Seakan-akan berbangga dengan puasa Asyura yang mereka lakukan, bahwa mereka adalah umat yang paling berhak dan layak untuk melaksanakannya. Maka ketika Nabi SAW melihat sikap mereka seperti ini, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Wallahi inni ahaqqu bi Musa minkum. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang lebih berhak untuk menjalankan syariat Nabi Musa daripada kalian. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku adalah ya, yang lebih berhak ya, untuk menjalankan syariat Nabi Musa daripada kalian. Dikarenakan kalian telah menyeleweng, menyimpang banyak dari ajaran Nabi Musa, sedangkan Nabi SAW melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah melaksanakan puasa Asyura, yang mana hal ini menjadi tradisi yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi SAW mengatakan, aku lebih layak ya, aku lebih layak untuk melakukan puasa ini. Nabi Musa alaihissalam melaksanakan puasa ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka kemudian tetap di dalam ya klaim mereka bahwasanya mereka adalah umat yang paling berhak untuk melaksanakan puasa Asyura ini,
maka Nabi SAW menghimbau dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyelisihi mereka. Apa kata Nabi SAW? Khaliful Yahud, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah mereka orang-orang Yahudi, janganlah kalian sama seperti mereka. Maka berpuasalah kalian juga dengan puasa Asyura sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan, la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Seandainya aku diberi kehidupan oleh Allah di tahun yang akan datang, maka niscaya aku akan melaksanakan juga bersamaan dengan puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 9. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini dilakukan oleh Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk apa? Untuk menyelisih tradisi mereka, untuk menyelisih apa yang mereka klaim selama ini bahwa itu merupakan syariat mereka. Bukan berarti kemudian Nabi SAW tidak melaksanakan puasa Asyura ataupun membatalkan puasa Asyura, tidak. Karena puasa Asyura merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW. Namun dalam rangka menyelisihi mereka, maka Nabi SAW menghimbau kepada para sahabat untuk bisa melaksanakan bersama dengan puasa Asyura, puasa sehari sebelumnya ataupun sehari setelahnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita perhatikan juga ketika para sahabat Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW tentunya membuat penetapan kalender sebagai pijakan muamalah keseharian bagi kaum muslimin, maka serta-merta kemudian para sahabat meninggalkan kalender Masehi yang sebelumnya mereka jadikan pijakan. Para sahabat meninggalkan kalender Masehi, meninggalkan kalender Farisi dan selainnya. Dan mereka kemudian menyepakati akan penetapan kalender Hijriyah sebagai dasar perhitungan, yaitu dimulai dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Penetapan ini pula dibuat oleh mereka para sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim dengan maksud agar tidak bertasyabuh dengan mereka orang-orang kufar, yang mana mereka menjadikan perayaan ritual-ritual agama mereka sekaligus perayaan hari raya mereka dengan berpatokan kalender-kalender mereka seperti kalender Masehi ataupun kalender Farisi dan yang lainnya. Maka kalau kita bertanya, mengapa sahabat kok sedemikian berbuatnya? Apakah tidak cukup, ya? Tidak cukup kita memakai kalender Masehi saja para jamaah? Apakah kemudian kita berdosa jika kita memakai kalender Masehi? Maka jawabannya adalah karena para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat memahami. Tasyabbuh hanya akan mendorong pada sikap penghormatan kepada mereka. Tasyabbuh hanya akan mendorong kepada sikap penghormatan kepada mereka. Tasyabbuh itu meniru-niru para jamaah. Faham ya? Khawatirnya nanti kalau saya mengatakan tasyabbuh, para jamaah apa tasyabbuh itu? Maka kami menjelaskan terdahulu. Tasyabbuh adalah bentuk meniru-niru. Bentuk meniru-niru dari agama ataupun tradisi orang terdahulu. Jadi para sahabat sangat memahami bahwa dengan mereka menetapkan segala sesuatunya, amalan-amalan mereka sesuai dengan kalender mereka, Masehi atau Farisi dan sebagainya, hal itu tidak lain dan tidak bukan hanya akan mendorong kepada sikap bentuk pengagungan dan penghormatan serta kecintaan kepada orang-orang kufar. Dan barang siapa tentunya yang mencintai mereka pasti akan binasa sebagaimana kebinasaan yang diturunkan oleh Allah atas mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang di antara kalian mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. Surah Al-Maidah ayat 51. Jadi dari masalah kalender saja para jamaah, kenapa para sahabat dalam hal ini kemudian menetapkan kalender Masehi, kalender Hijriah yang berpatokan ya awal kalender tersebut dihitung dari hijrahnya Nabi SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, maka tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk penyelisihan mereka kepada orang-orang ahlul kitab, kepada orang-orang kufar, yang mana mereka menjadikan kalender Masehi ataupun Farisi sebagai pijakan ataupun patokan mereka, tentunya di dalam amalan-amalan dan di dalam ibadah-ibadah mereka. Sedangkan umat Islam, maka tidaklah kita menjadikan patokan ibadah kita dan amalan-amalan kita dengan kalender-kalender Masehi ataupun yang lainnya. Hanyalah ditetapkan dengan kalender Hijriah. Karenanya ada puasa Ramadan. Nah, Ramadan ini merupakan salah satu nama di antara nama bulan Hijriah. Kalau seumpama kita menetapkan puasa Ramadan ini dengan kalender Masehi, maka tidak akan bisa kita menetapkannya. Ada gak yang bisa menetapkan dengan kalender Masehi? Perhitungannya saja sudah berbeda. Ya, kalender Masehi berdasarkan atas apa? Perputaran matahari. Sedangkan Hijriah berdasarkan atas apa? Perputaran bulan. Karenanya dalam urusan-urusan agama kita, maka kan kita ya kebanyakan ya ketika kita beribadah ataupun melakukan ibadah atau ritual dalam momen-momen tertentu, maka kita melihat bulan. Dalam melakukan puasa Ramadan kita melihat bulan, dan ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Sumu li ru'yatihi. Begitu juga tatkala kita berhari raya Idul Fitri, juga kita berpatokan dengan melihat bulan, ya. Wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Begitu juga ketika apa? Dalam pelaksanaan ibadah haji, maka juga kita berpatokan dengan bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka bahwa bulan itu merupakan patokan mawaqit, waktu-waktu mereka, waktu-waktu manusia, wal hajj, dan patokan tentang haji. Mereka sadar, para sahabat sadar ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan pedomannya, maka mereka kemudian menetapkan kalender Hijriah ini ya sebagai bentuk apa? Patokan amalan-amalan mereka, sekaligus bentuk tasyabbuh ya, menyelisihi ya dari tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Begitu juga para jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk bahwa Rasulullah SAW sangat memperingatkan umatnya untuk tidak bersikap tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Di antaranya adalah kebiasaan, kita lihat kebiasaan orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Mereka itu terbiasa membangun kuburan-kuburan mereka di atas, membangun masjid di atas kuburan-kuburan para nabi mereka ataupun wali-wali mereka. Jadi mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani terbiasa beribadah di atas kuburan-kuburan para nabi mereka. Maka Rasulullah SAW pun mengingatkan hal ini. Di samping juga hal ini merupakan sarana untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan amalan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang patut untuk kita tinggalkan. Karena kita kalau melakukan hal seperti ini, niscaya kita termasuk umat yang bertasyabbuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin
fahuwa minhum, barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan bahaya permasalahan ini. Apa kata Nabi SAW? La'natullah alal yahud wan nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul kubur masajid. Rasulullah SAW bersabda, laknatullah alal yahud wan nasara. Semoga Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid, dikarenakan mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, bahkan mereka membangun masjid di atas kuburan tersebut. Maka Rasulullah mewanti-wanti dan mengingatkan umat ini, ala falatattakhidul kubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Jelas para jamaah, sabda Nabi SAW jelas sekali, sejelas matahari di siang bolong. Karenanya siapapun dari umat ini yang menjadikan kuburan sebagai masjid, bahkan mengagung-agungkan kuburan tersebut layaknya seperti masjid, mereka berada di dalamnya ya setiap dauriyah, yaitu setiap Id dijadikan seperti Id, dan mereka kemudian meminta-minta kuburan, wallahi ini merupakan bentuk tasyabbuh dengan mereka. Ini merupakan bentuk ya meniru-niru ya tradisi mereka, sekaligus ini merupakan sarana untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah para jamaah, ini musibah yang terbesar yang terjadi di tengah-tengah umat ini tatkala mereka mengagungkan kuburan-kuburan. Mereka menganggap kuburan-kuburan para wali merupakan tempat-tempat yang suci layaknya masjid. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk sujud di dalamnya. Mereka menjadikan kuburan-kuburan yang mereka agungkan, orang-orang yang mereka agungkan adalah tempat-tempat yang keramat, sehingga mereka tidak segan-segan untuk meminta di dalamnya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta hajat-hajat mereka kepadanya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, bentuk penyimpangan-penyimpangan sekaligus tasyabbuh ya, meniru sikap meniru yang dilakukan oleh umat ini dan meniru tradisi mereka umat Yahudi dan Nasrani. Jadi para jamaah, jika ada seseorang yang gemar untuk membangun masjid ketika ada kuburan ya, ini patut kita waspadai para jamaah. Kita ingatkan mereka. Dan di negeri kita ini banyak sekali masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Kalau kita lihat ya, bahkan hampir di setiap alun-alun di kabupaten kita saksikan ada masjid agung, dan biasanya di dalamnya atau di depannya itu terdapat kuburan. Nas'alullah as-salam wa afiyah. Semoga Allah SWT memberikan kita keselamatan dan menjauhkan kita dari sebab-sebab kesyirikan. Ini merupakan salah satu penyimpangan, dan ini juga merupakan salah satu sikap bentuk meniru-niru dengan ya tradisi-tradisi mereka orang-orang Yahudi. Baik para jamaah, juga dalam bentuk Rasulullah SAW melarang keras umatnya ini bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW juga melarang umat ini untuk bersikap ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya. Rasulullah SAW melarang umat ini untuk bersikap ghulu, berlebih-lebihan, terutama berlebih-lebihan di dalam memuji diri Nabi SAW. Ya. Kita saksikan banyak umat ini sekarang ini yang mana mereka dengan dakwaan melakukan sholawat, tapi mereka telah melakukan bentuk pujian-pujian secara ghulu, secara berlebihan,
kepada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa salah satu sebab penyimpangan dari orang-orang Nasrani yang mana mereka menjadikan Isa sampai sebagai Tuhan adalah diawali dengan apa? Diawali dengan bentuk hulu terhadap Nabi Isa alaihissalam, pengkultusan kepada diri Nabi Isa alaihi assalam. Orang-orang Nasrani telah berbuat hulu kepada Al-Masih ibnu Maryam, sehingga kemudian mengangkat Al-Masih menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat ini agar jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam fa inna ma ana abdun faqulu anni abdullah wa rasuluh. La tutruni, kata Nabi SAW, janganlah kalian memuji-mujiku, berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam di dalam pujiannya. Fa inna ma ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu anni abdullah wa rasuluh, maka katakan saja bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi sudah mewanti-wanti umat ini. Kenapa? Karena Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan bahaya penyimpangan umat ini, salah satunya terdapat dalam bentuk pemujaan ya yang berlebihan kepada diri Nabi SAW. Dan ini terjadi. Terjadi. Umat sekarang ini banyak sekali memuji Nabi SAW. Ya. Dengan dakwaan mereka sedang apa? Sedang membacakan ya sholawat kepada Nabi SAW. Tapi isi dari sholawat tersebut adalah bentuk pengkultusan kepada Nabi SAW. Mereka membacakan hal-hal ya untuk diri Nabi SAW, memuji-muji Nabi SAW yang tidak pantas untuk Nabi SAW. Apakah kemudian Nabi SAW ridho terhadap mereka dengan pujian-pujian tersebut? Tidak, para jemaah. Karenanya Nabi mengatakan, janganlah kalian memuji-mujiku secara berlebihan. Dikarenakan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanyalah milik Allah. Nabi SAW adalah manusia biasa. Beliau tidak berhak untuk dipuji. Karenanya kita selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sedangkan Nabi SAW ya tidak memiliki akan hal itu. Diingatkan oleh Nabi SAW umat ini agar tidak berbuat demikian, sehingga mereka nantinya meniru ya apa yang telah dilakukan oleh umat Nasrani di dalam memuji Isa ibnu Maryam sampai kemudian diangkatnya sebagai Tuhan. Begitu juga para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar tidak bertasyabbuh, meniru-niru tradisi orang-orang kafir, bahkan di dalam masalah makan dan minum. Bahkan di dalam masalah makan dan minum, kebiasaan kita sehari-hari. Rasulullah SAW melarang makan dan minum dengan tangan kiri. Di samping makan dan minum dengan tangan kiri merupakan perbuatan syaitan, makan dengan tangan kanan, makan dan minum dengan tangan kiri juga merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang kufar. Karenanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar ketika kita makan dan minum harus memakan minum dengan tangan kanan. Jangan kemudian kita beralasan tidak bisa ya, atau kita memakan dan minum kemudian kita memakai dua tangan kita. Jangan para jemaah. Ini peringatan dari Nabi SAW dalam bentuk larangan. Ya. Larangan di sini adalah larangan yang menunjukkan tahrim,
yang menunjukkan akan keharaman masalah tersebut. Artinya keharaman kita makan dan minum dengan tangan kiri. Di samping itu adalah perbuatan setan, juga itu merupakan kebiasaan kaum kufar. Bahkan para jamaah dalam penampilan zahir pun Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita menyelisihi mereka, tidak bertasyabuh dengan mereka. Rasulullah SAW melarang kita untuk mencukur jenggot. Ini penampilan zahir. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menipiskan kumis. Karena apa? Mencukur jenggot dan membiarkan kumis itu lebat itu merupakan kebiasaan tradisi orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "A'ful liha wa ahfus syawarib, khaliful yahud wa khaliful musyrikin." Aful liha, biarkanlah lebat tumbuh ya jenggot kalian. Wa akhfus syawarib, dan tipiskanlah kumis kalian. Khaliful yahud, selisihilah mereka orang-orang Yahudi. Wa khaliful musyrikin, dan selisihilah juga orang-orang musyrik. Karenanya para jamaah, masalah jenggot bukan masalah sederhana. Ustaz, jenggot kan sunnah. Ada yang mempermasalahkan lagi jenggot sunnah ataupun wajib dan sebagainya. Dari sisi ini saja Nabi SAW sudah apa? Mewanti-wanti kita untuk apa? Untuk membiarkan jenggot kita supaya kita apa? Menyelisihi mereka. Kalaupun kita katakan ya kita apa? Keluar dari perdebatan antara sunnahnya jenggot ataupun wajibnya jenggot katakan. Maka bagaimana kita mengatakan sabda Nabi SAW seperti ini? Apakah kemudian ketika kita mencukur jenggot kita tidak masalah dan sebagainya? Padahal Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang musyrik, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mana mereka mempunyai kebiasaan mencukur jenggot mereka dan mereka menebalkan kumis mereka. Kalaupun ada yang beralasan, Ustadz, orang Yahudi juga berjenggot juga, Ustadz. Apakah kita juga berarti kalau mereka berjenggot sama dengan mereka? Kalau mereka berjenggot berarti kita katanya diperintahkan untuk menyelisih mereka. Berarti kita apa? Mencukur jenggot kita. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang terkena syubhat dengan masalah ini. Kita katakan bahwa adapun mereka mencukur jenggot, adapun mereka itu berjenggot dan membiarkan jenggot mereka lebat, bukan berarti kemudian itu merupakan tradisi mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW yang sudah memberitahukan kepada kita bahwa tradisi mereka sebenarnya itu adalah mencukur jenggot mereka. Ya. Adanya kesamaan mereka dengan kita dalam satu sisi bukan berarti kemudian apa? Bukan berarti kemudian hal itu ya kita ingin menyelisihi hal-hal yang lainnya. Tatkala di kemudian hari mereka orang-orang Yahudi sama-sama semuanya berjenggot, apakah kemudian kita mencukur jenggot? Tidak para jamaah. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena pada dasarnya ya di antara ya kebiasaan mereka adalah bukan ya memanjangkan jenggot mereka. Dalam keseharian mereka, ya, dalam keseharian kaum muslimin, dari tata cara berpakaian, cara berjalan, duduk, pemberian nama dan sebagainya yang merupakan syiar, juga hal ini tidak luput dari perhatian Nabi SAW agar umatnya tidak bertasyabuh, tidak meniru-niru dengan orang-orang kufar dalam hal nama. Jangan kemudian kita menamai anak kita dengan nama-nama orang kafir, ya, yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Namai nama-nama kita dengan nama-nama yang baik. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan di dalam hadisnya, ya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka kita namakan anak kita seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jangan kita namai anak kita dengan nama-nama orang kafir, Richard, Cristiano, nama-nama orang kafir ya. Kemudian Helen dan sebagainya. Kalau perempuan ya,
Maka tidak usah kita meniru-niru gaya mereka. Ya. Inilah para jamaah yang menjadi perhatian kita. Dari sisi nama pun hal ini diingatkan oleh Nabi SAW. Karenanya agama kita merupakan agama yang sempurna. Ya. Tidak usah kemudian kita mengadopsi dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah menyempurnakan juga nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Maka ayat ini jika kita fahami, seandainya umat ini meniru-niru kebiasaan mereka, bertasyabuh orang-orang dengan orang-orang kafir, berarti sama saja kita telah menganggap bahwa agama kita ini belum sempurna, sehingga masih membutuhkan kita untuk mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir di dalam banyak sisi. Kita sama saja menganggap kekurangan dalam agama Islam ini. Maka mencari kesempurnaan dari orang-orang kafir, hal ini juga termasuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjadikan nikmat bahwa Islam itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan di dalam ayatnya kalau Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk kita, yaitu dengan Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama ini. Maka kalau kita masih mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir terdahulu, maka sama saja kita telah kufur nikmat terhadap apa yang telah dilengkapi, disempurnakan oleh Allah dalam agama ini. Allah telah menyempurnakan, bahkan telah mengistimewakan Islam di atas agama yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam kandungan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Zukhruf ayat 43 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun." Maka berpegang teguhlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika." Berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar bagimu dan bagi kaummu. Fasawfa tus'alun. Dan kelak kamu nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan makna yang tersirat dari ayat ini. Karena ya para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk apa? Berpegang teguh kepada agama yang telah diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Diajarinya kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini lengkap, sempurna. Tidak ada satu hal yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apapun bahkan burung mengepakkan di atas kita kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak jelas di dalam agama ini. Semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada orang yang tersesat di dalamnya kecuali orang-orang yang binasa. Karenanya para jamaah, dalam hal ini wajib bagi kita, baik kita sebagai individu atau kita sebagai pemimpin berjamaah dan sebagainya, untuk berpegang teguh dengan Islam yang mulia ini, Islam yang murni ini. Dan kita konsisten untuk menjaga Islam ini dengan kuat.
Jika kaum muslimin dalam hal ini tidak mau beriltizam, berpegang teguh dengan agama Islam dan tidak merasa termuliakan dengan agama Islam, niscaya kembali lagi kita katakan mereka akan menjadi umat-umat yang terhina dan umat-umat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena tasyabbuh dengan orang kafir di akhir-akhir ini sangat nampak para jamaah yang dirahmati Allah. Hal inilah termasuk salah satu kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ya, bahwa kita ini nanti akan meniru-niru tradisi mereka, mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kemudian ketika mereka nanti masuk ke lubang biawak, kalian pun akan memasukinya pula. Kulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu? Kaum itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, di setiap akhir tahun pasti kita mengingatkan umat ini. Karena di akhir tahun ini ada perayaan besar-besaran agama-agama mereka. Agama orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani terutama. Ya, mereka ada yang merayakan Natal, ya. Disambung lagi mereka merayakan tahun baru. Ini semuanya adalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini semuanya adalah tradisi-tradisi agama mereka, bahkan hari raya mereka. Kaum muslimin, ya, dalam hal ini berlepas diri dari perayaan-perayaan mereka. Jangan kita ikut bergembira dengan apa yang mereka rayakan. Jangan kemudian kita, ya, memberikan ucapan selamat kepada mereka atas perayaan-perayaan mereka. Karena ini merupakan hal-hal yang terlarang. Mengucapkan selamat atas perayaan mereka, di mana perayaan mereka, perayaan agama mereka merupakan syiar mereka, syiar kekufuran. Maka sama saja kita mengucapkan selamat terhadap kekufuran mereka, terhadap kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya masalah ini bukan masalah yang sederhana. Bukan masalah hanya cuma sekedar ucapan dan sebagainya. Tidak, para jamaah yang dirahmati Allah. Justru dengan hal inilah kita akan terhinakan dengan umat-umat, ya, Nasrani ataupun Yahudi dalam hal ini, tatkala kita mengikuti dan mengucapkan, ya, selamat kepada mereka. Kalau kita didakwa bahwa kita adalah umat yang intoleran dalam masalah ini, maka kita katakan jangan kita diajari masalah toleransi, para jemaah. Justru Islam, agama kita yang mulia ini, ya, sangat memberikan arti toleransi yang besar kepada umat-umat terdahulu. Lihat bagaimana Nabi SAW tatkala beliau di Madinah. Di sana terdapat orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi di sini tidak diberikan toleransi oleh Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah mereka? Apakah mereka dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan ibadah mereka? Tidak. Bahkan hak-hak yang menjadi hak mereka apa? Dilindungi oleh Nabi SAW. Tatkala ada orang Islam yang menyakiti orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW tidak segan-segan untuk menghukum orang Islam. Ini merupakan toleransi yang besar, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka janganlah kita diajari masalah toleransi dalam hal-hal mengucapkan pernyataan selamat atas agama mereka. Salah satu bentuk tasyabbuh yang ada di kalangan kaum muslimin dewasa ini adalah dalam masalah bahasa. Dalam masalah bahasa. Oh, cuma bahasa saja, Ustaz.
Kata siapa? Bahasa ini merupakan ya bisa menjadikan satu bentuk keagungan. Ya. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang berbangga-bangga dengan bahasa orang-orang kafir. Bahasa Inggris dan yang lainnya ya. Sedangkan bahasa mereka sendiri, bahasa yang Allah turunkan Al-Quran dengan itu, bahasa yang Nabi SAW menyampaikan sabdanya dengan itu, mereka jahil dalam hal ini. Mereka tidak mengetahui dalam hal ini. Mereka berbangga dengan berbahasa Inggris, berbangga dengan bahasa Prancis, bahasa Cina dan sebagainya. Tapi tatkala ditanya tentang bahasa Arab, maka mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Adakah orang-orang muslim yang benar-benar berpegang teguh dengan agama kita ini tidak mengetahui sama sekali tentang bahasa Arab? Lantas kalau mereka tidak mengetahui tentang bahasa Arab, para jamaah, bagaimana mereka bisa memahami ya setiap apa yang mereka baca tatkala mereka sholat? Contohnya, ketika mereka sholat Allahu Akbar, kemudian mereka membaca Al-Fatihah, bagaimana bisa memahami surat Al-Fatihah yang mereka baca di setiap hari 17 kali minimal? Bagaimana mereka memahaminya kalau mereka tidak mengetahui bahasa Arab? Dalam hal bahasa saja, para jamaah, ya kita lihat orang-orang muslim saat ini berbangga dengan bahasa-bahasa orang-orang kafir. Jadi tidak keren kalau belum bisa bahasa Inggris, tidak keren kalau belum bisa bahasa Cina. Tapi mereka tidak menganggap keren, ya, tidak keren kalau mereka tidak bisa bahasa Arab. Bahasa, para jamaah. Nah, ini cambukan bagi kita, para jamaah. Ya, terutama yang ada di majelis ini. Ayolah kita berbahasa Arab, ya. Ayolah kita apa? Dari kita ini yang mengenalkan bahasa Arab, memuliakan bahasa Arab. Di tengah-tengah kita bahasa Arab. Dimanapun kita berbahasa Arab. Jangan segan-segan datang ke airport, mentang-mentang airport semuanya bahasa Inggris, kita jadi ragu untuk berbahasa Arab. Kita kenalkan dengan bahasa Arab. Kita kenalkan dengan bahasa Arab kepada mereka. Jangan segan-segan kita bicara dengan teman-teman kita dengan berbahasa Arab, agar mereka mengetahui. Inilah izzah kita, inilah kebanggaan kita, ya. Inilah bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitabnya. Inilah bahasa yang Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang agama ini dengannya, ya. Padahal para jamaah menggunakan bahasa milik orang kafir dalam hal ini tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan yang sifatnya adalah daruri, terpaksa. Yang menjadi keharusan kita justru adalah kita mempelajari dan membiasakan diri untuk memakai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Belajar, para jamaah, ya. Perhatikan juga, ini bentuk tasyabuh. Kalangan anak-anak muda muslim banyak yang lebih menyukai memakai topi daripada memakai kopiah peci, ya. Padahal topi merupakan salah satu bentuk pakaian dan syiar mereka kaum kufar. Tahu topi, ya? Topi yang ada apanya itu? Ya, di depannya itu ada apa? Petnya, ya. Mereka lebih berbangga memakai seperti itu. Kenapa kita tidak memakai seperti ini, para jamaah? Nah, kita lebih mulia dengan izzah kita, dengan Islam kita, dengan identitas keislaman kita, ya. Bahkan dimanapun kita memakai ini, bukan hanya di masjid. Kadang-kadang kita kalau di masjid aja pakai seperti ini, di luar masjid kita tinggalkan. Kita masuk ke mall kita tinggalkan. Kenapa memangnya? Kalau kita masuk ke mall kita memakai peci, ya. Kita masuk ke bandara kita memakai peci, atau tempat-tempat yang lainnya, tempat-tempat umum kita memakai peci. Bangga dengan identitas Islam kita, ya. Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengenakan, ya, yang namanya barnis, yaitu topi, ya. Begitu pula macam-macam tulisan asing yang menempel di pakaian anak-anak dan para pemuda muslim. Padahal jika diterjemahkan tulisan-tulisan tersebut, sungguh termasuk atau tulisan-tulisan itu mengandung arti dari syiar-syiar agama mereka. Ini sungguh salah satu hal yang sangat memprihatinkan. Cobalah kita menulis di jalan-jalan kita untuk selalu mengingatkan kita zikir kepada Allah.
Bahkan di tempat-tempat kita ini jarang kita lihat ini ada tulisan Udhkurullah, zikirlah kalian kepada Allah, subhanallah, ya, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau di Saudi Arabia, ya, di jalan-jalan itu ada plang-plang yang mengingatkan kita untuk zikir kepada Allah. Tapi kita di kota-kota besar ini tidak ada, ya, tidak ada. Justru kita kalah dengan Madura. Hah? Sepanjang Jalan Sidoarjo ada Asmaul Husna. Di Madura saya melihat itu terutama di Bangkalan, ya, ada masih kalimat-kalimat yang memerintahkan kita untuk zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini bagus ini. Mengingatkan kita untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Tatkala kita mungkin bengong, ya, kita membaca itu, mengingatkan kita zikir. Subhanallah. Daripada tulisan-tulisan yang tidak jelas, ya, di jalan-jalan, bahkan dengan gambar-gambar yang kholiah, yaitu gambar-gambar perempuan yang telanjang, perempuan yang semi telanjang dan sebagainya, yang menghiasi di tengah-tengah kota dan sebagainya. Ini merupakan satu musibah para jamaah. Maka menghadapi kenyataan hal ini semuanya kita patut waspada dan memperingatkan akan adanya bahaya yang selalu mengintai umat kita, selalu mengintai akidah umat kita. Jika kaum muslimin melakukan tasyabbuh dengan mereka kaum kufar, hal ini tentunya akan menyusahkan manakala ingin membedakan antara kaum muslimin dengan kaum-kaum yang lainnya, orang-orang kafir. Padahal kaum muslimin merupakan kaum sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah ini, di mana Allah telah memuliakan mereka di muka bumi ini. Kaum muslimin memiliki kemuliaan, kaum muslimin memiliki kehormatan, keagungan, dengan syarat bahwa kaum muslimin selama mereka menegakkan agama ini dan senantiasa iltizam, berpegang teguh terhadap ajaran ini yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintah kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab itu beriman, niscaya mereka itu lebih baik bagi ahli itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, ada di antara mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, namun banyak di antara mereka yang fasik. Begitu juga para jamaah. Nah, ini sebagai peringatan juga bagi kita. Di antara faktor yang dapat menggiring kita kepada tasyabbuh, yaitu kesukaan kita, keseringan kita untuk melakukan atau melancong ke negeri-negeri orang-orang kafir, melakukan perjalanan-perjalanan ke negeri orang-orang kafir. Kalau belum ke Amerika tidak keren. Nah, ini kadang-kadang. Pernah ke Amerika, Pak? Oh, pernah. Sudah sekian kali. Pernah ke Mekah, Pak? Belum. Allah musta'an. Nas'alullah salamu alafiyah. Ini kadang-kadang musibah yang banyak terjadi di antara kaum muslimin, ya. Mereka berbangga-bangga, ya, sering melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir. Manakala para jamaah, jika kita sering melakukan perjalanan ke negeri kafir, pasti kita akan mengadopsi kebiasaan mereka. Apa yang kita lihat dari negeri kafir? Apakah kita melihat mereka taat kepada Allah? Mereka menjalankan ibadah seperti kita menjalankan ibadah? Tidak. Maka yang kita lihat dari mereka adalah bentuk penyimpangan yang tidak ada pada agama kita. Di mana mereka terbiasa meminum khamr di tengah jalan. Mereka terbiasa berdua-duaan dengan lawan jenis, bahkan bercium-ciuman, bahkan melakukan perzinahan dengan terang-terangan. Wal iyadu billahi min dalik, ya. Bahkan tidak
tidak sedikit di antara mereka bahkan yang melecehkan agama kita atau salah satu syiar agama kita. Di sebagian negeri kafir, ya, wanita-wanita tidak boleh berada di dalamnya wanita yang bercadar. Bahkan di sebagian negeri kafir, kaum wanita tidak boleh memakai busana muslimah, tidak boleh. Apakah kemudian kita bangga dengan negeri kafir yang tidak membolehkan wanita-wanita muslimah, ya, untuk mengenakan pakaian muslimahnya? Atau apakah kita bangga dengan mereka, justru yang mereka apa? Menganggap kita orang-orang yang berjenggot adalah sebagai orang-orang yang teroris dan sebagainya. Maka janganlah kemudian kita berbangga dengan, ya, kita berada di tengah-tengah mereka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, terakhir kita akan mengingatkan kepada para jamaah yang dirahmati Allah bahwa bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir itu bermacam-macam. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah dijelaskan dan diingatkan oleh para ulama kita bagaimana, ya, hakikat bentuk tasyabuh yang dilarang di dalam agama kita, atau kaedah-kaedah tasyabuh yang dilarang di dalam agama kita. Dua syekh yang mulia, yaitu Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, dalam hal ini pernah menyampaikan kepada kita bentuk tasyabuh yang dilarang di dalam agama kita. Apakah semua hal yang meniru, semua hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah bentuk tasyabuh? Di sini disebutkan, pertama disebutkan hadis tentang larangan tasyabuh. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan di dalam Sahih Abu Dawud, hadis ini adalah hasanun sahih dengan nomor 3401. Al-Munawi dan Al-Muallimi Al-Alqami pernah mengatakan tentang hadis ini, ai tazayya bi fi dhahiri bi zayyihim. Bentuk tasyabuh di sini adalah, ya, berpenampilan secara zahir seperti penampilan mereka, orang-orang kafir. Wasara bisa bisiratihim, dan, ya, mengikuti jalan-jalan mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Wahadihim fi malbasihim, dan mengikuti kebiasaan mereka di dalam masalah pakaian mereka. Wa ba'du af'alihim, dan sebagian apa yang mereka lakukan. Itu adalah tasyabuh yang dikatakan oleh Al-Munawi dan Al-Alqami. Qala Al-Qari Al-Mulla Ali Al-Qari mengatakan, ai man tashabbaha nafsahu bil kuffari mathalan minal libas wa ghairuhu. Hadis ini adalah berkenaan dengan orang yang bertasyabuh, yaitu meniru-niru pada dirinya dengan orang-orang kafir, seperti contohnya dalam hal pakaian dan yang lainnya. Au bil musak awil bil fujar, ya, atau meniru-niru orang-orang fasik, orang-orang fujar, orang-orang yang jahat. Au bi ahli tasawuf wasulaha wal abrar, yaitu meniru-niru orang-orang tasawuf, gaya-gaya mereka, bahkan gaya-gaya ibadah mereka. Apa gaya-gaya orang-orang tasawuf? Ya, mereka itu kalau beribadah sering mereka bernyanyi-nyanyi di masjid, ya, bernyanyi-nyanyi di masjid, sama dengan kebiasaan orang-orang kafir, ya. Mereka menjadikan masjid itu tempat nyanyian, menjadikan rumah Allah, tempat ibadah Allah itu sebagai nyanyian. Wa maka nasolatuhum, ya, tidaklah solat mereka di Baitullah illa muka'an wa tasdiyah, kecuali dengan siulan dan tepuk tangan. Ini adalah bentuk ibadah mereka dan dilakukan oleh orang-orang sufi. Mereka orang-orang sufi kalau berzikir itu sambil menyanyi, ya, bahkan sambil apa? Muter-muter, ya. Jadi saya pernah, ya, berbicara dengan salah satu orang sufi. Saya tanya ini,
Kenapa kok zikirnya sambil muter-muter itu? Maka apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah justru dengan muter itu akan menambah kekhusyukan kita ketika berzikir. Semakin khusyuk, muternya semakin keras. Aduh, seperti gangsing ya. Jadi kalau muternya itu semakin keras berarti dia itu semakin khusyuk. Jelas ini merupakan salah satu penyelewengan di dalam ibadah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ibadah seperti bentuk-bentuk yang mereka lakukan seperti ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, wa qad ihtajjal Imam Ahmad wa ghairu bihadzal hadits. Sesungguhnya Imam Ahmad telah berhujjah dan yang lainnya dengan hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa hadzal hadits aqallu ahwali ay yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim. Maka hadis ini paling sedikit minimal keadaannya adalah menunjukkan akan keharaman tasyabbuh dengan mereka, orang-orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang menjadikan mereka itu sebagai wali, pemimpin, maka dia seperti mereka. Wa huwa nadhiru qauli Abdullah ibn Amr. Hadis ini juga ya sepadan semakna dengan apa yang terdapat di dalam hadis Abdullah ibn Amr. Bahwasanya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Man bana bir adil musyrikina wa sana'a nairuzahum wa mihrajahum wa tashabbaha bihim hatta yamut husyira ma'hum yaumal qiyamah." Abdullah bin Amr mengatakan, barang siapa yang membangun di negeri orang musyrik, di bumi orang-orang musyrik, wa sana'a nairuzahum wa mahrajahum, dan kemudian ia ikut merayakan Nairuz dan Mahrajan. Nairuz dan Mahrajan ini adalah 2 hari raya mereka, ya. Wa tashabbaha bihim, dan mereka bertasyabuh dengan mereka, yaitu orang-orang muslim bertasyabuh dengan mereka. Hatta yamut, sampai ia meninggal dunia, maka kata beliau, husyira ma'hum yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan dikumpulkan nantinya dengan mereka pada hari kiamat. Dikumpulkan dengan orang-orang yang ditirunya pada hari kiamat. Faqad yuhmal hada ala tasyabbuh mutlak fa innahu yujibul kufur. Maka hadis ini dan atsar ini dibawa kepada makna tasyabbuh secara mutlak, yaitu tasyabbuh secara mutlak adalah bentuknya adalah bentuk kekafiran. Wa yaqtadi tahrim adbat min dalika. Bisa jadi hadis ini ataupun atsar ini menunjukkan pengharaman sebagian dari tasyabbuh. Sebagian dari tasyabuh itu diharamkan. Kemudian waqad yuhmal ala anna minhum fil qadaril mushtarak alladhi yushabihum fihi. Hadis ini pula juga bisa dimaknai ada al-qadrul mushtarak, yaitu ada kadar yang bertemu antara apa? Antara kebiasaan orang kafir dengan kebiasaan orang-orang muslim. Fa in kanu kufran au maksiatan au syi'aran laha kana hukmuhu kadzalik. Maka jika yang dilakukan itu adalah bentuk kekufuran, bentuk kemaksiatan atau syiar, maka hukumnya mengambil hukum tersebut. Jadi jika orang kafir itu melakukan itu dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, maksiat, syiar-syiar mereka dan sebagainya, maka hukumnya seperti itu, yaitu terlarang. Waqad ruwiya an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tashabbuh bil aajim, dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita untuk bertasyabuh dengan orang-orang aajim, orang-orang asing, ya. Wa qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa dzakara al-Qadhi Abu Ya'la, dan ini juga disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Wa bihadza ihtajja ghairu wahid minal ulama ala karahati asya' min ziyyi ghairil muslimin. Karena itulah hadis ini dipakai hujjah, ya, bagi para ulama, ya, atas, ya, dibencinya sesuatu apapun, ya, dalam sisi penampilan yang berpenampilan seperti mereka. Wat tasyabbuh bil kufar ala kismain. Meniru-niru orang kafir itu ada dalam 2 bentuk. Ada tasyabbuh yang sifatnya muharram, tasyabbuh yang sifatnya itu adalah haram, dan tasyabbuh yang sifatnya adalah mubah. Oh, kok ada tasyabbuh mubah, Ustaz?
Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Tasyabbuh yang sifatnya haram adalah huwa fi'lu ma huwa min khasa'isi dinil kuffar, yaitu melakukan satu perkara yang menjadi kekhususan agama kafir, agama orang-orang kafir beserta amalan-amalan mereka. Walam yarid fi syar'inya, dan amalan tersebut atau agama tersebut tidak ada di dalam agama kita. Maka ini jelas merupakan pengharaman. Ingat para jamaah, ya. Jadi tasyabbuh yang haram itu adalah melakukan satu apa? Melakukan satu perkara yang menjadi kekhususan agama mereka, agama orang-orang kafir, dan kekhususan amalan mereka. Tidak ada di dalam agama kita seperti itu. Maka ini adalah tasyabbuh yang dilarang. Waqad yakunu minal kabair, bahkan tasyabbuh itu juga bisa merupakan termasuk dosa besar. Bal inna ba'dahu yasiru kufran bihasabil adillah. Bahkan sebagian dari tasyabbuh itu bisa menjerumuskan kepada orang yang melakukannya kepada kekafiran sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Sawa'un fa'alahu syakhs muwafaqatul lil kuffar aw lil syahwa aw syubhatun tukhilu alaihi an-nafi' lahu nafi'un fid dunya wal akhirah. Baik yang melakukan itu adalah personal, individu, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, atau melakukannya karena syahwat, atau melakukannya karena syubhat, ya. Maka jika dia melakukan itu, ya, tentunya hal itu adalah bentuk tasyabbuh yang terlarang. Fa in qila hal min man amila hadzal amal wa huwa jahil ya'sam bidzalika. Ada yang bertanya, apakah jika ada orang yang melakukan satu perkara yang menjadi kekhususan orang-orang kafir, tapi dia itu jahil, dia itu tidak tahu kalau itu merupakan kekhususan amalan, kekhususan agama orang-orang kafir, apakah dia berdosa dalam hal ini? Maka para ulama mengatakan al-jahil la ya'tham li jahlihi. Seorang yang memang tidak tahu tidak akan berdosa karena ketidaktahuannya. Lakinnahu yu'allam, akan tetapi orang yang tidak tahu wajib untuk diberitahu. Nah, kajian kita ini juga dalam rangka untuk memberitahu bagi orang-orang yang tidak tahu, ya. Wajib untuk diberitahu. Fa in asarra fa innahu ya'tham. Jika dia sudah tahu kemudian dia masih melakukannya, maka dia berdosa karena melakukan bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Al-qismus tsani, yaitu bagian yang kedua, ada tasyabbuh yang al-jaiz, tasyabbuh yang diperbolehkan. Wa huwa fi'lu amalin laisa ma'khudan anil kufar, yaitu melakukan satu amalan atau satu pekerjaan atau satu hal-hal, ya, yang mana pekerjaan itu atau perilaku itu bukan termasuk tradisi orang-orang kafir, dan bukan termasuk dari syiar mereka, juga bukan pula dari kekhususan orang-orang kafir secara asal. Secara asal bukan kekhususan bagi orang kafir. Secara asal bukan syiar bagi orang-orang kafir, ya. Lakinnal kufar yaf'alunahu aidon, tapi kita lihat sebagian orang kafir melakukannya, ya. Fahada laisa fihi mahdurul musyabahah, maka dalam hal ini tidak ada hal yang dilarang di dalam musyabahanya. Lakin qad tafutu fihi manfaatul mukhalafah. Tapi ingat, meskipun tidak terlarang, hal ini akan apa? Akan melewatkan kita untuk apa? Menyerupai atau menyelisihi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, termasuk juga yang dilakukan oleh mereka. Faham ya? Yang kedua ini. Jadi yang kedua itu adalah melakukan satu amalan yang pada asalnya amalan itu tidak ada di dalam syiar mereka, tidak ada di dalam kekhususan agama mereka, tidak ada pula hal-hal itu adalah yang dilakukan dari amalan-amalan mereka, tidak secara asal, tapi mereka juga melakukan, ya. Jadi umum ini, ya. Artinya amalannya ini adalah umum, mereka melakukan, kaum muslimin juga melakukan. Maka dalam hal ini kita lihat, ya, meskipun hukum dasarnya tidak mengapa, ya, tidak dikatakan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, tapi kita juga wajib untuk berupaya menyelisihi mereka. Terutama jika apa? Yang melakukan hal itu kebanyakan adalah orang-orang kafir. Paham ya para jamaah? Baik.
At-tashabbuh bi ahlil kitab wa ghairum fil umur ad-dunyawiyah la yubahu illa bisyurut. Bertasyabbuh atau meniru-niru orang-orang ahlul kitab atau selainnya dalam perkara-perkara duniawi, hal itu tidaklah diperbolehkan, asalnya tidaklah diperbolehkan. Jadi kalau kita meniru dalam perkara duniawi ya dengan orang-orang kafir, aslinya adalah tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat-syarat. Syarat-syaratnya sangat berat sekali. Yang pertama, alla yakuna hadza min taqalidihim wa syi'arihim allati yumayyizuna biha. Yang dilakukan dari perkara dunia itu bukan termasuk dari adat istiadat mereka, atau bukan dari syiar-syiar mereka yang hal itu termasuk kekhususan mereka. Wah, ini sulit para jamaah kalau kita memilah masalah duniawi yang tidak termasuk taqalid mereka atau syiar-syiar mereka. Kemudian yang kedua, alla yakuna dalikal amru min syar'ihim. Sesuatu yang perkara dari agama itu yang kita lakukan itu tidak termasuk dari perkara dari agama mereka. Wa yasbutu dzalika annahu min syar'in min naqlin mawthuqin bihi. Kita mengetahui bahwasanya itu termasuk dari agama mereka atau syariat mereka adalah dari apa? Dari penjelasan para ulama, binaklin mawthuq ya, dari penukilan para ulama atau penukilan mereka sendiri. Bahwa mereka melakukan ini karena itu merupakan syiar mereka, bahwa itu merupakan ajaran agama mereka. Mitru ayyukhbiruna Allah Ta'ala fi kitabi au ala lisani rasulih au binaklin mutawatir mitru sajdatit tahiyyah al-jaiza fil umamis sabiqah. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya dan juga dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam sunnahnya ataupun di dalam hal-hal yang mutawatir seperti ya melakukan sujud tahiyah ya yang dilakukan seperti umat-umat sebelumnya. Ini kebiasaan mereka. Sujud tahiyah tahu ya? Sujud sungkem. Nah, sungkem tahu sungkem ya? Biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Jawa. Ini kebiasaan mereka. Ini kebiasaan mereka, bahkan kebiasaan yang ada di dalam syariat mereka. Jangan dilakukan. Cuma anehnya sekarang ini, ya orang-orang Islam, ya terutama orang-orang yang berasal dari Jawa, kadang-kadang melakukan hal ini. Mereka beralasan ini bentuk penghormatan kepada orang tua. Ya tidak sebegitunya para jamaah. Orang tua kita memang betul manusia yang paling layak untuk kita hormati. Tapi bukan sampai kemudian kita apa? Sungkem seperti sujud dan sebagainya. Bahkan di acara ritual-ritual pernikahan mereka, terutama yang mengadopsi kebiasaan Jawa dan sebagainya, di salah satu ritualnya ada ritual sungkem, betul? Ritual sungkem kepada kedua orang tua. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Itu merupakan tradisi mereka, merupakan bagian dari syariat mereka. Maka jangan kita melakukan seperti syariat mereka. Bahkan itu meskipun dalam unsur dalam perkara keduniawian. Kemudian yang ketiga, alla yakuna fi syar'ina bayanun khasun lidzalika. Tidak ada penjelasan khusus di dalam syariat kita tentang apa? Tentang masalah tersebut. Artinya tidak dijelaskan di dalam syariat kita. Ya. Fa amma idza kana fihi bayan, kalau tidak dijelaskan dalam agama kita, maka tidak mengapa kita melakukan hal itu dalam perkara keduniawian. Namun kalau dijelaskan di dalam agama kita bayanun khasun, yaitu penjelasan yang khusus bil muwafaqah awil mukhalafah, ya, baik penjelasannya itu bentuknya adalah kesepakatan bahwasanya perbuatan itu adalah tidak mengapa, ataupun mukhalafah bahwasanya perbuatan itu adalah tidak diperbolehkan, istaghna an dzalika bima jaa fi syar'ina, maka cukuplah bagi kita hanya untuk melakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam syariat kita. Kemudian syarat yang keempat, alla tuaddiya hadhil muwafaqah awil mukhalafa amrun min umuri syariah, ya. Alla tuaddiya hadhil muwafaqah awil mukhalafa amrun min umuri syariah, bahwa ya sesuatu yang disepakati oleh syariat kita ataupun yang diselisih oleh syariat kita tidak bertentangan atau tidak bertabrakan dengan syariat yang lainnya.
tidak bertabrakan atau tidak bertentangan dengan syariat yang lainnya. Jika bertabrakan, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kelima, alla takunal muwafaqah fi a'yadihim. Sesuatu yang kita lakukan dalam perkara dunia, ya, tidaklah kemudian mencocoki di dalam hari raya mereka, seperti, ya, mencocoki hari raya mereka. Seperti kebiasaan ini, kita membakar-bakar ikan tatkala di malam tahun baru. Saya tanya para jamaah, hukum bakar ikan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, boleh. Tapi karena kita ini melakukannya pada momen ketika mereka sedang berpesta, yaitu pada momen ketika mereka sedang berhari raya, maka inilah yang tidak boleh. Kenapa kalau bakar-bakar ikan dilakukan di lain itu? Nah, ya, tidak ada momen apapun ketika ada kajian baru bakar ikan. Nah, itu lebih bagus, lebih selamat daripada tahun baru melean kemudian bakar-bakar ikan. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama, ya, tidak sesuai atau mencocoki dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, kemudian seperti seseorang ya berjualan parsel hari Natal. Jualan parsel hari Natal, artinya parsel biasa. Padahal dia itu, ya, pada bisnisnya itu tidak jualan parsel. Tapi ketika hari Natal, baru dia berjualan itu. Apa anggapannya? Iya, karena ini nanti laris manis. Maka ini adalah bentuk yang tidak boleh. Meskipun ini dalam masalah keduniawian. Kenapa? Karena kita telah membantu mereka untuk apa? Merayakan hari raya mereka. Membantu mereka untuk merayakan hari raya mereka. Ini yang tidak diperbolehkan. Meskipun dalam urusan keduniawian, kan cuma membuat parsel. Membuat parsel saja. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir para jamaah, antakunal muwafaqah bihasabil haja al-matruba la tazidu anha. Hendaknya, ya, kesesuaian perkara dunia yang kita lakukan dengan mereka bihasabil haja al-matruba, sesuai dengan hajat yang ada ketika itu, tidak lebih daripada itu. Contohnya, setiap hari kita itu di toko kita berjualan lilin. Berjualan lilin. Tahu lilin, ya? Lilin itu kan penerangan, ya. Menjaga-jaga kalau lampu mati, orang-orang apa? Berjualan lilin. Lah, pas kemudian bertepatan dengan hari Natal, ya, kita tetap berjualan. Seperti biasanya kita berjualan. Maka hal ini tidak mengapa. Berbeda dengan tadi yang kita sebutkan, ya. Kita tidak berbiasa berjualan lilin. Tahu-tahu ketika menjelang hari Natal, kita berjualan lilin, ya, besar-besaran lagi, ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Maka keenam syarat inilah yang diletakkan oleh para ulama yang menjadikan perkara-perkara dunia itu boleh untuk kita lakukan meskipun sama dengan apa yang mereka lakukan, dengan syarat yang diletakkan oleh para ulama ini. Syaratnya sungguh sulit, mengikat sekali. Karenanya para jamaah, dalam masalah tasyabbuh ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Agar yang menjadi domain kita, yang menjadi kebiasaan kita, hendaknya yang menjadikan satu hal yang di muka. Kita harus apa? Menjadikannya hal ini sebagai hal yang di muka adalah kita selalu bangga dan selalu berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi tradisi-tradisi kita sebagai umat Islam. Kita harus bangga dengan identitas kita. Kita bangga dengan amalan-amalan kita. Tanpa kemudian kita melihat kembali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang selain kita. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Itu para jamaah yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan jawab pertanyaan. Bagaimanakah hukum seorang muslim menjadikan tokoh orang kafir sebagai percontohan teladan dalam hal keduniawian? Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, menjadikan orang kafir sebagai tokoh dalam hal keduniawian, dalam hal ini, ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Meskipun
saya sendiri pribadi lebih cenderung kepada hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena baik dalam urusan agama ataupun keduniawian, kita juga sudah banyak tokoh-tokoh dari umat muslim, ya, dari kaum muslimin. Kecuali dalam hal keduniawian yang hal ini adalah hal yang kontemporer, maka kita tidak mengatakan ini sebagai toladan, ya, kita tidak katakan sebagai toladan, karena makna toladan ini adalah makna yang sangat apa? Yang sangat mendasar para jamaah. Bukan hanya sekedar contoh saja, ya, bukan hanya sekedar contoh. Kalau kita menjadikan sebagai contoh saja seperti, ya, zaman sekarang ini kan zaman elektronik, ya, zaman apa? Zaman digital atau zaman komputer dan sebagainya. Pada zaman-zaman terdahulu atau umat Islam tidak ada yang, ya, berhubungan langsung dengan komputer ataupun apa? Digital atau teknologi dan sebagainya. Maka boleh kita mencontoh mereka, orang-orang kafir, bagaimana mereka membuat komputer, mengoperasikan komputer, bagaimana cara membuat ini dan sebagainya, yang memang itu adalah kekhususan bukan kekhususan, yang mereka tekuni dalam bidang keduniawian. Maka kita bisa meniru dan mencontoh dalam batas keduniawian dalam hal itu. Bukan menjadikan suri toladan, ya. Contoh saja. Contoh dalam hal duniawi, ya. Bukan toladan. Toladan ini maknanya para jamaah yang dirahmati Allah adalah kita meneladani seluruh apa yang dilakukannya, baik dalam bentuk gerak-gerik, terutama dalam bentuk ibadah, dalam bentuk gerak-gerik, bahkan dalam bentuk berpakaian ataupun dalam bentuk berpenampilan. Maka ini adalah toladan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimman ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Telah datang uswah, yaitu teladan, ya, yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Tatkala mereka berkata, inna bura'u, kami berlepas diri pada apa yang kalian sembah, ya, wa mimman ta'buduna min dunillah, dan dari siapa saja yang beribadah kepada selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan sungguh telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan yang nyata. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Bagaimana hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir? Boleh. Bermuamalah dalam hal keduniawian boleh. Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan baju perangnya itu tergadaikan kepada orang kafir, orang Yahudi, ya. Adakah batasan-batasannya? Tentunya ada, sangat membatasi. Apa? Ya, ketika kita bermuamalah dengan orang kafir, maka tidak boleh kemudian kita ikut kebiasaan mereka. Seperti kebiasaan orang kafir menerapkan riba, maka tidak boleh kemudian kita menerapkan riba di dalam kebiasaan kita. Jika orang kafir mengatakan saya bisa bermuamalah dengan Anda dengan syarat ini dan ini, maka kita katakan tidak. Saya tidak akan bermuamalah dengan riba kepada Anda, karena agama saya melarang perbuatan riba, ya. Jadi tidak boleh kita, ini termasuk batasannya, ya, tidak boleh kita, ya, bermuamalah dengan mereka dalam hal-hal yang mereka inginkan, ya, dalam bentuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bagaimana penjelasan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi tentang bangunan di atas kuburan? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, dan difatwakan oleh para ulama. Ini merupakan syubhat yang sering kali digembor-gemborkan oleh orang-orang sufi dan orang-orang penyembah kuburan, di mana mereka selalu berhujjah bahwa di Madinah di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Kenapa kalian kok melarang kami untuk beribadah di masjid yang ada kuburannya? Maka kita katakan para jamaah, pada asalnya itu kuburan Nabi SAW itu bukan termasuk dari masjid Nabi SAW. Faham, ya?
Ini yang harus kita sepakati dan kalian sepakati. Kalau kalian lihat sejarah dari rumah Nabi SAW berikut masjid Nabi SAW, yaitu Masjid Nabawi, maka rumah dan masjid itu terpisah. Rumah dan masjid Nabi SAW awalnya terpisah, jauh terpisah. Ya. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia dan dikuburkan di rumahnya, juga Masjid Nabawi belum masuk ke dalam kuburan itu masuk ke dalam masjid. Namun dikarenakan kemudian ada usaha-usaha perluasan, yang diperluas untuk Masjid Nabawi sehubungan dengan banyaknya para jamaah yang berziarah ke Masjid Nabawi, dan hal itu sangat memungkinkan sekali kemudian perluasan itu berada di depan dan memasuki pekarangan area rumah Nabi SAW. Maka dalam hal ini kemudian para ulama agar tidak menjadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid, maka mereka membangun tembok sampai 3 lapis tembok yang menandakan, memberikan isyarat bahwa itu bukan merupakan bagian dari masjid, karena ini perluasan. Dan dilemanya, tidak bisa kita kemudian menggali kuburan Nabi kemudian memindahkannya, karena Nabi SAW bersabda, innamal anbiya yudfanuna fi buyutihim, sesungguhnya para nabi itu dimakamkan di rumah-rumah mereka, artinya di tempat-tempat mereka, tidak boleh kemudian dipindahkan lagi. Karenanya ketika perluasan itu terjadi dan kemudian ada hadis Nabi SAW yang menyatakan tidak boleh memindah jasad para anbiya dari kuburannya yang semula, maka hal ini kemudian para ulama membangun tembok 3 lapis tembok. Karenanya tidak ada kemudian setelah itu orang-orang yang meragukan bahwa Masjid Nabawi di dalamnya terdapat kuburan Nabi SAW. Tidak ada kuburan Nabi SAW. Bahwa kuburan Nabi SAW itu berada di luar pekarangan Masjid Nabawi, dikarenakan sudah dibatasi dengan tembok-tembok sampai 3 lapis tembok. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan barang yang didiskon dengan perayaan hari raya mereka? Apakah boleh dibeli? Nah, ini saya tanya kepada Anda ini. Biasanya Anda juga ini mengincar diskon di akhir tahun biasanya. Wah, ini kalau ada diskon ini dan sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini juga bentuk kehinaan. Kalau Anda cuma mengejar diskon karena apa? Karena berhubungan dengan perayaan hari raya mereka dan sebagainya. Subhanallah para jamaah. Kalau tidak dapat diskon, kenapa? Apakah Anda jatuh miskin dengan membeli barang ketika tidak ada diskon dan sebagainya? Jangan kemudian kita menghinakan diri kita dengan adanya diskon dan sebagainya. Ketika tidak diskon kita tidak membeli barang. Tatkala ada diskon kemudian kita membeli barang. Subhanallah. Allah Ta'ala yang memberikan kekayaan kepada Anda. Kalau memang itu sudah harganya dan Anda membutuhkan barang tersebut, maka belilah. Tanpa Anda melihat ada diskon khusus, ada diskon untuk Anda ataupun diskon berhubungan dengan perayaan hari raya mereka dan sebagainya. Tanpa Anda melihat hal itu, belilah sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya para jamaah, kembali lagi pada penjelasan kita ini, jadikan kita ini umat yang izzah, umat yang mulia dengan Islam, terutama juga dalam masalah-masalah ini. Meskipun ini masalah muamalah, tapi dikarenakan masalah muamalah ini ada hubungannya dengan ritual-ritual agama mereka, jika kita juga mengikuti mereka, sama saja kita masuk pada sabda Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Memang cantik permainan mereka. Untuk menarik simpati orang-orang muslim, agar orang-orang muslim tertarik dengan agama mereka, dibuatlah beberapa cara, salah satunya adalah diskon besar-besaran di akhir tahun. Nas'alullah assalamu alafiyah. Janganlah kemudian kita mencari-cari diskon di akhir tahun. Beli sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak butuh, untuk apa kita beli? Ustaz, karena ada diskon Ustaz. Subhanallah. Nas'alullah assalamu alafiyah. Itu aja pada jamaah yang kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan
hati kita, diri kita atas agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk menjalankan agama yang mulia ini. Berikut kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari seluruh hal-hal yang menyerupai ya tradisi-tradisi mereka di dalam amalan kita. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.